Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku mau share tutorial untuk uji akurasi pakai plugin Akatama. Nah, di sini kita perlu data dari citra satelit. Terus yang kedua ini ada hasil dari klasifikasinya. Jadi ini aku habis pengolahan pakai metode Obiat dari software eCognition. Ini hasil klasifikasinya. Sebenarnya klasifikasi bisa pakai berbagai metode. Yang penting kalian udah ada hasil klasifikasinya dan ada data citra yang mau dilakukan uji akurasi. Di sini aku mau ganti simbologinya dulu jadi berwarna, jadi biar dia berwarna. Terus ini kan ada angka 1, 2, 3 ini sebenarnya adalah kelasnya. Jadi yang hijau ini warnanya aku ganti dulu. Yang hijau ini harusnya bangunan, terus yang ini itu badan air, nomor 3 yang biru itu bentar, ini aku ganti warnanya dulu. Sebenarnya ini warnanya bebas, suka-suka, tapi supaya lebih mudah aja mau aku ganti. Nah, jadi ini kalau sesuai aslinya itu yang biru ini badan air, terus yang pink ini jalan, yang warna merah bangunan, terus warna hijau ini vegetasi. Nah, ini hasil klasifikasinya, ini citra aslinya. Nah, sekarang kita buka pluginnya dulu. Jadi sebelum, kalau misalnya teman-teman belum punya plugin, kita bisa install dulu di sini. Nah, di sini bisa cari Akatama gitu. Ini karena aku sudah install, jadi sudah bisa langsung dipakai. Nanti biasanya kalau belum install, kayak misalnya ini udah install deh. Kalau misalnya ini misalnya nanti bisa install plugin di sini. Tapi karena Akatama ini udah aku install, jadi tinggal pakai. Di sini plugin Akatamanya. Atau mungkin kalau misalnya kalian nggak nemu di bagian sini, bisa cari di bagian plugin ini. Nah, di sini dia. Oke. Terus yang pertama ini bagian tematik. Jadi ini urut ya, pakainya ini urut. Ada 4 tab. Yang pertama di bagian tematik ini kita pilih ini hasil klasifikasinya atau tematik rasternya. Kan tadi kita hasil klasifikasinya yang file ini. Dan di band 1 udah dimasukin, baru kita ke sampling. Di sampling ini bisa pilih salah satu antara 2 metode. Ini simple random sampling, itu kayak random aja semuanya, semua titiknya random. Di sini bisa tulis jumlah sampel yang mau digunakan sama minimum distance sampelnya. Misalnya jarak antar titik sampel itu mau 0,5 meter, ya udah berarti diganti 0,5 dan lain-lain gitu. Terus kalau di stratified random sampling ini berdasarkan kelasnya. Jadi setiap kelas itu ada sampelnya tersendiri. Misalnya nih aku kasih contoh, ini aku mau pakai stratified random sampling dari kelas yang tadi. Jadi masukin hasil klasifikasi yang tadi. Terus ini bisa pilih fix ataupun area based proportion. Jadi kalau fix ini manual, misalnya kelas yang pertama ini pilih 10 atau bebas gitu, sesuai dengan kebutuhan ya. Dalam satu kelas itu bisa kita tentuin sendiri secara manual. Misalnya untuk bangunan 10, terus untuk perairan 5 atau apa bebas. Ini bisa bebas. Terus kalau yang area based proportion ini pakai overall standard deviation. Jadi
dari softwarenya itu nanti kita ngitung standar deviasinya dulu, jadi udah dihitungin software, terus jumlah sampelnya ini sesuai sama yang dihitung oleh softwarenya. Ternyata totalnya ini 396 sampel, karena ini aku mau latihan aja, jadi ininya aku mau kasih tiap kelasnya itu ada 5, dan ini bebas ya, tergantung juga sama studi literatur yang udah teman-teman baca gitu untuk penentuan jumlah sampelnya. Nah, ini aku mau kasih setiap sampel itu 5, jadi totalnya ada 25 sampel. Ini pakai metode yang stratified random sampling. Nah, terus turun ke bawah, scroll ke bawah, di sini kita bisa nentuin minimum distance between samples. BTW, kalau misalnya di simple random sampling, kalian nggak butuh nentuin per kelasnya itu masing-masing berapa, karena dia random langsung semua kelasnya itu jumlahnya berapa gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai stratified random sampling, ini kita nentuin sendiri, tadi bisa dihitungin dari pluginnya atau mau nentuin secara manual. Terus habis itu kita di sini tentuin minimum distance-nya, karena ini pakai citra yang resolusi spasialnya itu 0,5 meter. Di sini kita bisa lihat search information. Nah, di sini pixel size-nya setengah meter. Jadi aku mau kasih minimum distance-nya itu 0,5 meter supaya satu pixel itu cuma bisa ada satu titik. Tapi ini sekali lagi bebas juga dan tergantung sama studi literatur. Ini bisa di abaikan aja. Terus ini langsung di generate sampling. Generate sampling itu nanti hasilnya seperti ini, kita bisa masukin ke Nah, di sini ini bisa GeoPackage, Shapefile. Tapi ini di sini aku mau pilih Shapefile. GeoPackage juga bisa, nanti bentuknya mirip Shapefile juga dalam bentuk titik. Nah, terus di save. Oke. Hasilnya itu adalah titik-titik. Jadi dia akan langsung masuk di sini. Hasilnya ini ada titik-titik menyebar. Ini sampelnya yang mau kita lakukan uji gitu. Sampel titiknya. Kalau udah, langsung lanjut ke bagian classification. Nah, di sini kita bisa pilih titiknya tadi yang mau dipakai buat uji. Nah, titiknya tadi kan yang ini, stratified random sampling ini. Terus ini kalau tulisannya 0/25 sampel classified, artinya dari 25 sampel yang udah diambil tuh belum terklasifikasi. Jadi datanya tuh masih kosong gitu loh, masih nggak tahu dia tuh masuk perairan atau bangunan tuh nggak tahu. Terus di sini kita bisa nentuin kolomnya berapa sama row-nya berapa, karena di sini aku cuma bandingin antara hasil klasifikasi sama citra sebelumnya. Jadi mau pakai 2 kolom dan satu baris. Jadi aku kurangin. Terus ini dibuka, open the classification dialog. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau 4, ada nih 2 kolom dan 2 baris, nanti di sini ada 4. Coba aku contohin ya, kalau misalnya ini 2 kayak gini. Jadi misalnya mau bandinginnya nggak cuma dari satu citra, tapi dari beberapa citra gitu, bisa pakai beberapa. Tapi karena aku mau 2 aja biar mudah, nah langsung 2 aja bandingnya. Di sini udah ada gambaran ini kayak sampai mana sih kalian itu ngujinya, udah sampai berapa titik, nanti dia akan ya nanti lihat aja lah. Terus ini kita pilih dulu bebas kanan kiri, tapi di sini aku mau yang sebelah kiri itu yang citra aslinya atau citra yang dianggap benar gitulah ya, reference citranya. Terus kalau yang di sebelah kanan ini yang hasil klasifikasinya. Jadi dia itu di lokasi yang sama, titiknya itu ada di lokasi yang sama. Terus kita nanti secara visual melihat dia ada di mana. Terus di sini set classification dulu.
Set classification, ini tentuin jenis klasifikasinya. Tadi kan ada bangunan, itu pilih warna merah, bangunan warna merah. Terus ada jalan, di sini jalan warna pink. Terus ada vegetasi warna hijau. Ini sesuai ya sama tadi, makanya tadi ini aku jadiin simbologinya per kategori dulu supaya mudah di sininya. Terus ada badan perairan atau badan air bebas, penamaannya bebas juga, sama lahan kosong. Nah setelah ini oke. Nah di sini teman-teman bisa langsung klik nanti masuk titiknya itu masuk yang mana. Misalnya ini mulai yang pertama ya, berarti kita nanti ada 25 titik. Yang pertama, ini tuh ada di jalan, berarti masuknya sini jalan. Ngikutinya dari citra yang dianggap benar ya teman-teman. Terus ini dia badan air. Terus ini di selah-selahnya ini kayaknya ini ada vegetasi ya di sela-selanya. Ini jelas jalan. Ini sebenarnya ini ada kayak sedimentasi gitu, tapi aku anggap aja perairan, lahan kosong. Ini sebenarnya apa sih? Ini kayaknya vegetasi karena ada hijau-hijaunya. Ini lahan kosong ya, titik ini anggap aja lahan kosong. BTW ini berdasarkan interpretasi secara visual ya, jadi hasilnya mungkin subjektif karena tiap orang bisa menginterpretasikan dengan berbeda-beda. Kadang kalau misalnya objeknya itu kurang jelas. Nah kalau udah selesai, ini kan udah semua nih, udah semuanya terpenuhi 25. Terus ini close. Terus ini bisa dan ini udah ada tulisan classification complete, berarti ini semua sampel udah terklasifikasi. Terus ini bisa di save sampling plus classificationnya di sini. Nah nanti disimpan lagi, boleh bisa pakai SHP juga. Udah, setelah ini kan udah tersimpan. Terus kita langsung masuk ke akurasi assessment. Nah di sini kita masukin aja tadi filenya di mana. Filenya kan di sini. Udah kan, classification complete. Udah deh, open akurasi. Kelar. Jadi di sini udah ada confusion matrixnya atau matriks konfusi. Di sini ada users akurasi, ada producer akurasi. Ini tematik raster yang kelasnya, terus ini classified value-nya. Terus di sini kita bisa lihat user akurasi, overall classified ini producer akurasi. Terus di sini yang 0,8 ini tuh overall akurasi. Overall akurasi di sini diambil dari rasio ya, rasio antara jumlah yang ada di diagonal ini per 25. Jadi ini jumlahnya berapa nih? 5, 4, 8, 4 kali 3 12, 12 tambah 3, 15 tambah 5 20, 20 per 25. 20 per 25 itu 4 per 5, 4 per 5 8 per 10, berarti 0,8, bener kan? Jadi ini 0,8 atau 80% akurasinya. Tapi untuk di plugin Akatama ini overall akurasinya nggak cuma ada di situ. Kalau ini kan kita hitung manual ya, bener kan, sama. Terus di sini tuh dia itu juga pakai ada perhitungan dari matrix estimate area proportion, pokoknya ada berhubungan sama proporsi areanya gitu loh. Terus setelah dilakukan perhitungan semuanya dari software ini
itu overall akurasinya tuh ini sebenarnya 0,90181 atau 90%. Bagus ya termasuknya ini. Jadi kalau misalnya secara kita mau ambil matriks konfusinya secara manual, berarti overall akurasinya yang ini 0,8. Tapi kalau udah sama perhitungan dari plugin akatamanya, udah ada perhitungan estimate area proportionnya dan lain-lain itulah, itu overall akurasinya ini. Gitu teman-teman. Dan ini bisa juga diekspor ke CSV untuk nanti dianalisis lanjut. Oke, sudah selesai. Sudah selesai, jadi semoga sedikit tutorial ini bisa membantu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.